Anissa PR kan ya? Iya, Apa public marketing? relation. Public relation? Iya, Bukan markom kan? bukan Bu. Oke. Nah, itu juga yang harus digarisbawahi. Kenapa? Kalau kita baca skripsinya Anissa, mulai dari latar belakang penelitian, kenapa tadi saya bilang di awal ya, itu udah mencirikan banget yang marketing gitu. Walaupun ini MPR ya, tapi ini kalau dibaca framingnya tuh ya, kalau framing di awal LBM-nya Anissa tuh bahasan tentang bauran pemasaran yang 4P ya kan. Terus masuk ke paragraf keduanya mengenai kalau nggak salah tadi apa tuh ada direct selling ya kan, masuk kepada e-commerce, baru habis itu masuk ke silo shopnya. Sebenarnya kan kalau kita framing kayak gitu, saya sebagai pembaca bisa mengartikan bahwa Anissa mungkin disiplin ilmunya lebih kepada marketing, pure marketing, padahal kan di sini PR, kita masih membawahi public relation-nya gitu kan. Mungkin bisa dikemas secara lebih ke MPR-nya tadi, makanya saya tekanin MPR gitu loh, bukan pure marketing ya, karena PR yang nggak berhubungan sama penjualan gitu. Di sini pemanfaatannya lebih kepada gimana sih media ini digunakan sebagai media promosi untuk tujuan apa sih? Mungkin kepercayaan untuk meningkatkan image dari produknya sampai nanti ke loyalitas dan trustnya si pelanggan. Jadi kalau bisa framingnya di awal ya, itu jangan pure marketing ya, konsep-konsepnya di marketing itu Kotler ya kan, terus direct selling itu pure marketing banget. Jadi kalau bisa mungkin lebih di tadi tuh langsung ke masalahnya, ada tren ya kan, tren pemakaian hijab, terus mengenai media sosial yang digunakan sebagai media informasi dan juga promosi gitu. Baru masuk ke silo shopnya ini. Nah, masuk ke silo shopnya ini juga nggak langsung loncat atau nggak langsung terjun, karena kamu tiba-tiba dari bahas e-commerce terus langsung bahas silo shop gitu loh. Iya Bu. Dikaitin, dijahitnya apa ya, dibuat lebih halus lah gitu ya. Baik, Bu. Jadi nggak tumpang tindih lompat-lompat gitu ya. Iya. Jadi kalau bisa framingnya agak diperhalus, jadi tetap konsepnya marketing public relation, bukan pure marketing. Jadi tidak membahas penjualan, tapi mungkin lebih kepada kepercayaan pelanggan ya kan. Terus juga ada data pengguna internet ya kan yang kamu masukkan. Iya Bu. Ada data pengguna Instagram nggak secara spesifik? Kemarin tuh saya tidak menemukan yang data Instagram Bu. Lebih ke banyak kepada banyak yang dibahas adalah internet sih Bu. Gitu. Oke, itu sebenarnya ada ya, nanti coba cari lagi karena Baik Bu. kamu spesifiknya Instagram gitu kan. Kita internet tuh banyak banget platformnya. Jangan-jangan di angka yang kamu ambil itu mungkin belum tentu Instagram yang paling banyak akses penggunanya. Kamu bisa cari di We Are Social, di Hotsuite, di statistik badan statistik juga ada mengenai yang angka khusus pengguna Instagram. Karena kan kamu objeknya khusus Instagram kan. Iya. Itu lebih mendukung untuk penelitian kamu. Jadi dilengkapi aja. Jadi Baik, bisa Bu. lebih relate ya. Baik Bu. Jadi makanya tadi saya kenapa mau nekanin dulu nih di LBM-nya ya, karena terlalu banyak bias permasalahan. Tiba-tiba kamu ngomongin ada tadi masalah wirausaha, ada masalah mindset, ada masalah apalagi ya, mahasiswa itu harus punya wirausaha yang baik dan benar. Fokusnya apa gitu loh ya kan, fokusnya pemanfaatan Instagram, ya udah itu. Dan ini skalanya profesional ya kan, bidangnya profesional silo shop. Jadi nggak ada lagi tuh pembahasan bahwa mahasiswa harus memiliki 5 kompetensi wirausaha yang baik secara mindset. Nah itu bingung tuh kenapa tiba-tiba masukin itu gitu. Jadi kalau bisa malah di LBM itu namanya latar belakang penelitian, latar belakang masalah. Berarti masalahnya aja yang lebih ditekankan. Ada apa sih di silo shop, termasuk tadi brand silo shop mulai pakai Instagram tahun berapa? Mungkin dari tahun 2015 sampai tahun sekarang mereka selalu mengalami peningkatan followers. Berarti kamu mau cari tahu tuh gimana sih cara mereka memanfaatkan media sosial Instagram tersebut. Itu jadi letak penelitiannya lebih jelas. Termasuk datanya juga dikonfirm deh. Itu data marketing spending yang 2016 atau 2019? Yang mana Bu, maaf? Kan kamu masukin data tuh yang marketing spending plan, yang sosial media itu berada di
urutan kedua terbesar secara Oh iya, kalau kita mau bikin program marketing, kita harus menggunakan sosial media karena dia merupakan data terbesar. Itu 2016 atau 2019? 2016 Bu kalau nggak salah saya pakai. Jadi Cuma kamu aksesnya 2019. iya, saya mengakses 2019 waktu itu. Coba dicari lagi ya, Iya, data-data biar sumbernya lebih terupdate ya Bu. yang lebih terbaru aja. Iya, yang lebih Karena terupdate. banyak sih, saya rasa banyak Pasti platform-platform Bu sih, yang menyajikan ya update per tahunnya, karena setiap kayak daily social network itu pasti setiap tahun dia ada update rangkuman grafik internasional maupun nasional Indonesia secara per tahunnya gitu. Iya. Jadi kalau bisa ini 2020, 2019 harusnya udah ada. Iya, baik Bu. Ya. Itu jadi BM-nya ditekankan dulu biar jelas mau neliti apa ya, nggak kemana-mana. Sampai makanya ke bab 2-nya nih, kamu penelitian terdahulu itu dari mana? Jurnal apa skripsi? Bab 2 itu saya ada yang dari jurnal, ada yang dari skripsi ya, ada beberapa yang skripsi, ada yang dari jurnal Bu. Oke, jurnal dan skripsi. Iya. Kalau saya tanya, dari 8 ya, 8 Iya. penelitian terdahulu kamu, mana yang tentang pemanfaatan media sosial Instagram? Ada nggak yang hampir sama kamu? Saya merasa sih di strategi promosi dalam meningkatkan menjual, sebentar Bu. Ada nggak penelitian yang bisa kamu jadikan gambaran karena ini hampir mirip nih gitu kan, cuman objeknya beda misalnya, pasti udah banyak kan. Tapi saya sih nggak ada yang pertama tuh kayak aktivitas di media sosial dan keintiman dalam hubungan sosial sih Bu. Itu yang paling mirip. Yang paling mirip sih menurut saya. Iya, karena saya merasa bahwa itu mendekati dengan skripsi saya dan pendalaman materi yang saya ambil untuk tugas akhir saya. Nah, berarti cuma satu di antara 8. Yang pertama sih yang nomor 1, yang aktivitas di media sosial media sosial dan keintiman dalam hubungan sosial media. Lalu yang sebenarnya saya ngelihatnya gini, Anissa. Iya, Bu. Dari ke-8 ini masih belum, kalau tadi bilang yang nomor 1 yang mencirikan, oke lah aktivitas kan. Iya. Tapi selebihnya itu mengenai promosi, balik lagi tentang marketing banget gitu. Iya. Padahal banyak sih jurnal-jurnal tentang pemanfaatan media sosial tuh udah banyak juga. Jadi kalau bisa mungkin bisa cari yang similar biar kamu punya gambaran, biar kamu punya referensi gitu. Termasuk ditulis keterangan publikasinya. Ya kan, misalnya jurnal apa itu ditulis. Ya. Iya, Bu. Terus kamu pakai konsep marketing public relation ya? Berarti di judul kan tadi bilangnya? Iya, Bu. Ada nggak di bab 2 konsep marketing public relation ya? Konsep. Konsepnya ada nggak subbab yang menjelaskan tentang marketing public relation? Kan ada tuh di judul kamu. Sebentar ya Bu. Belum ya? Belum Bu. Nah itu gimana? Ada di judul nggak ada di bab 2? Baik, saya PR sama MPR beda atau gimana kedudukannya? Sama sih Bu harusnya. Sama, yakin? PR dan MPR? Enggak Bu, beda. Beda kan? Beda, namanya Bu. aja ada beda. Beda ya. Public relation. Iya Bu. Walaupun sama-sama ada PR-nya. Iya. Ya, MPR itu ya pengembangan dari PR. Cuman kalau nggak dimasukin di subbab bab 2 gimana? Kan ada di judul kamu. Iya Bu. Itu jadi konsep utama juga kan, salah satu konsep utama juga yang dipakai ya. Iya Bu. Makanya saya bingung tadi di judul saya tanya, ini sebenarnya sebagai media marketing oleh public relation atau sebagai media marketing public relation? Tadi saya confirm ke kamu, tapi kamu bilangnya sebagai media marketing public relation. Berarti it's mean itu kalau saya nanggapnya berarti ini yang menjalankan adalah divisi atau fungsinya MPR gitu. Iya Bu. Paham nggak? Paham.
Nah, kalau misalnya memang fungsinya NPR karena terkait sama promosi yang tadi kamu jelasin, berarti ada konsep NPR-nya di bab 2. Gitu. Kecuali memang gimana nih konsepnya ya. Makanya masih saya pertanyakan. Kalau memang itu ya dimasukkan di bab 2 konsep NPR-nya. Baik, Bu. Ya. Nah, selanjutnya berarti kamu fokus ke pemanfaatan media sosial. Iya. Ada konsepnya? Pemanfaatan itu seperti apa bentuknya? Atau media sosial itu dimanfaatkan sebagai apa aja? Ada? Sebagai media media untuk pemasarannya sih, Bu, komunikasi pemasarannya. Secara konseptual, kamu kan nulis nih di bab 2. Iya, Bu. Pemanfaatan media sosial Instagram, ya? Iya. Yang sebagai sarana belajar, sarana dokumentasi, sarana perencanaan, sarana controlling. Ada ya? Iya. Nah, itu sebenarnya dari mana ya? Maaf, gimana, Bu? Soalnya nggak ada footnote-nya nih di bagian yang pemanfaatan media sosial. Pemanfaatan yang di bab 2 ya, Bu? Masih di bab 2. Padahal itu juga termasuk salah satu, kan di sini kamu nggak ada teori inti ya, nggak ada teori utama, rata-rata hanya konsep-konsep pendukung. Iya. Makanya konsep pendukungnya kayak pemanfaatan media sosial Instagram, itu tadi saya confirm ada subbabnya, tapi isinya itu masih normatif, masih hanya deskripsi aja, dan juga belum disertai sama sumbernya dari mana, padahal ini utamanya kamu, gitu. Nanti dicek aja coba, ya. Iya. Udah ada tulisannya, tapi nggak tahu nih sumbernya dari mana, ya. Padahal kan nggak mungkin bab 2 itu kamu ngarang, ya kan, atau kamu hasil olah pikir kamu, pasti itu copy paste atau misalnya ya, dari buku mana atau dari kolektor mana, jadi harusnya dimasukkan footnote-nya atau sumbernya. Itu konsepnya kamu loh, pemanfaatan sosial media pada marketing public relation. Iya, Bu. Ya. Kamu wawancara siapa tadi? Yang pertama saya wawancara ownernya, pemilik langsung dari Silo Shop-nya, dan yang kedua saya wawancara dari pengguna brand Silo Shop yang sudah lama juga, Bu. Followers. Iya. Oke. Si ownernya itu memang yang sekaligus mengelola atau adminnya sosmed itu nggak? Iya, Bu, sampai saat ini masih si ownernya masih megang sendiri, tetapi terkadang dibantu sama adiknya atau kadang menjadi admin gitu, Bu, karena dia masih sampai saat ini belum ada admin khusus yang untuk membalas. Gitu. Nah, mungkin dijelasin di pemilihan key informant yang subjek penelitian kamu yang di bab 3 itu cuman dibilang saya memilih key informant yaitu founder dari Silo Shop. Nah, nggak ada nih penjelasan kenapa kamu milih si founder tersebut. Kan pemilihan subjek itu harus disertai sumber yang jelas, apakah narasumber ini berkredibel atau memang punya kompetensi di bidangnya. Nah, tadi termasuk bahwa si owner ini juga termasuk ya yang mengelola baik dari secara konsep maupun sampai hasil postingan. Berarti kan memang dia ya turun langsung gitu kan, yang pegang Instagramnya Silo Shop langsung gitu. Ada reason lah, ada alasan yang disertai ya. Iya, Bu. Gitu. Karena kalau yang informannya kan kamu udah kasih tuh, informan yang saya wawancara harus yang seperti ini, followers lah, harus yang aktif lah, apa segala macam. Tapi informannya belum dijelasin. Gitu ya. Nah, yang menariknya di bab 3 tiba-tiba saya menemukan operasionalisasi konsep. Saya buka. Nah, coba. Kuali apa kuanti nih? Kuali, Bu. Oke, kuali. Oke, kita udah sepakat kuali ya. Kualitatif, coba Bu. buka di bab 3. Iya. Sebentar ya, Bu. Di halaman, coba nih saya juga boleh. Halaman 65. Kenapa setelah pembahasan subjek penelitian, ya kan, yang teknik pengambilan sampel ya, teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data, ya. Teknik pengumpulan data kan ada data primer, ada data sekunder. Iya. Nah, tapi kenapa tiba-tiba di situ ada operasionalisasi konsep, Anissa? Jadi sebenarnya kayak ini sih, Bu, buat memberikan bagaimana sih kayak perbandingan gitu sih, Bu, jadinya. Tapi
di buku penelitian, buku panduan. Operasionalisasi konsep itu identik sama penelitian apa? Kuanti, Bu. Kuanti. Kenapa tiba-tiba muncul dan tiba-tiba aja gitu? Ya, kalau misalkan mau apa ya? Kalau kuali mungkin kategorisasi konsep, cuman kayak konsep-konsep utama ya, mungkin bisa, tapi bentuknya nggak oka seperti ini, karena kalau oka tuh identik banget sih sama kuanti gitu. Dan ini penempatannya juga nggak jelas, tiba-tiba di wawancara kamu nyisipin oka itu gitu. Jadi sebaiknya dihapus aja sih. Iya, ya. Bu, saya hapus. Gitu. Nah, ini kamu melakukan observasi juga ya? Observasinya ya hanya dari penjualannya mereka aja sih, Bu. Penjualan? Maksudnya bagaimana penjualan observasi dari yang penjualan dari brand Silo Shop ini, Bu, maksudnya? Arti observasi apa? Melihat lebih jelas lagi sih, Bu, maksudnya. Observasi diikuti dengan pengamatan nggak? Diikuti, Bu. Observasi pengamatan lebih dalam. Pengamatan lebih dalam. Oke, sekarang kita lihat di hasil kamu ya. Bagian mana yang hasil wawancara, bagian mana yang hasil observasi kamu. Di hasil kamu, ini kan berarti membahas tentang pemanfaatan. Ya. Iya, Bu. Ada subbab-subbabnya tuh, yang interaksi, yang media informasi, yang sarana pemasaran, faktor pendukung, penghambat. Itu dari mana? Itu saya jelaskan sih, Bu, dari bagaimana saya dapat subbab-subbab di hasil dan pembahasan itu dari mana? Kenapa pemanfaatan dibahas atau ya dilihat dari poin-poin interaksi, dilihat dari poin-poin faktor pendukung, penghambat, itu dari mana? Ini yang di PPT ya, Bu, maaf. Maksudnya? Di laporan. Oh, di laporan. Saya sih tadi juga di PPT juga ada tuh. Ada, Bu. Hasil kamu poin A, interaksi antar pengguna. Ya kan? Iya. Itu sebab-sebabnya itu dari mana? Subbabnya itu yang jadi kayak lebih ke saya menjelaskan lebih rinci sih, Bu. Maksudnya bagaimana penjelasan lebih rinci dari mana? Maksudnya adakah konsep bahwa mengenai pemanfaatan Instagram dilihat dari poin A, interaksi, B, sarana pemasaran, C, faktor pendukung, atau keempat poin ini nih yang di hasil kamu, kan itu sampai pembahasan ada 4 poin itu dari mana? Saya mengkonklusikan sih, Bu, dari yang hasil tugas akhir saya gitu. Jadi kayak memberikan saya kayak konsep apa ya, Bu, jadi lebih. Sekarang coba cek bab 1. Keempat poin itu merupakan fokus penelitian kamu, bukan? Sebentar, Bu. Iya, Bu. Nah, ya udah gitu. Ya harusnya nggak bingung-bingung. Makanya saya tanya nih, hasil kamu ada tiba-tiba 4 ini dari mana? Karena kamu nggak pakai konsep pemanfaatan, ya kan? Kecuali misalnya ada nih di bab 2 bahwa pemanfaatan itu dilihat dari A, B, C, D. Tapi tiba-tiba kan di hasil kamu pakai 4 poin ini. Nah, makanya tadi saya tanya, ini dari fokus kamu, ya kan? Berarti kamu wawancara seputar 4 ini? Iya, Bu. Ya, karena saya nggak bisa lihat wawancara kamu nih, nggak ada transkrip wawancaranya, lampirannya. Ya. Iya, Bu. Di belakang. Makanya saya nggak terima sih kalau di saya. Tapi nanti nggak apa-apa di ini aja. Makanya saya mau coba tanya nih, ya kan hasilnya sih kalau saya lihat kamu udah ngumpulin nih wawancara. Tapi kenapa sih tiba-tiba ada 4 poin ini? Apakah memang 4 poin ini sudah mewakili dan menjawab mengenai gimana caranya kita tahu pemanfaatan itu seperti apa? Padahal kalau saya nih misalnya ya melihat interaksi, kamu cuma bilang interaksi itu bahwa pengguna merasa interaksi yang diberikan sebagai sarana informasi. Nah, itu nggak jelas tuh, berarti interaksinya seperti apa? Mereka interaksi via apa? Dari media Instagram seperti direct message, terus di WhatsApp, dan kolom komentar. Bicara Instagram aja nih, berarti? Iya. Interaksi di Instagram berarti melalui komentar dan kolom juga komentar dan direct message. Itu dijelasin nggak?
kurang mendalam sih Bu. Nah itu harusnya ya, karena pemanfaatan Instagram itu biasanya berbicara terlepas tidak terlepas dari kayak namanya aktivitas, namanya konten. Udah bagus misalnya ngebahas tentang interaksi, berarti interaksinya seperti apa, melalui apa, ya kan? Kalau tadi melalui komentar, ada nggak screenshot komentarnya? Makanya tadi saya tanya, Anissa melakukan observasinya seperti apa? Apakah Anissa mengikuti dari mulai pembuatan Instagram ini, ya kan? Tapi kan ternyata katanya enggak. Berarti kan mungkin observasinya bisa dibilang cuma sebagai data sekunder, karena ya pengamatan aja gitu kan. Studi kepustakaan yang mengambil, ya kan? Jadi mungkin bisa ditambahkan capturean kan bisa kan? Iya Bu, tambah bisa. Ya. Ditambahkan interaksinya di kolom komentar seperti apa. Berarti interaksi itu nanti dilihat ya. Si admin ini biasanya memanfaatkan interaksi buat apa sih? Hanya untuk menjawab atau sekaligus memberikan informasi. Tadi kan kata Anissa. Itu dilihat, bisa dilihat juga, termasuk juga pernyataan dari si ownernya gitu. Baik Bu. Ya. Masuk lagi ke tadi media sosial sebagai media MPR, kan kamu konteksnya media informasi, ya berarti informasi itu terdiri dari isi pesan, ya kan? Nah belum dijelasin nih, si Siloshop ini memanfaatkan media sosial Instagramnya menggunakan konten-konten yang seperti apa sih? Apakah semuanya konten promo? Kan enggak kan? Nggak mungkin kayak semuanya isinya promo deh kayaknya. Pasti tadi kayak ada kuis, ada informasi produk lah, atau misalnya tips and trick, giveaway, tips and trick pasti ada kan? Ada Bu. Nah itu dimasukin harusnya, ya dimanfaatkan untuk ya memberikan informasi sekitar bla 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 bla. Termasuk juga kalau fokusnya kepada sebagai media marketing MPR, berarti sarana pemasarannya apa? Sarana pemasarannya apa dari Instagram? Pakai IG story tadi. IG story, terus sorry Bu, apa? Pakai Instagram Ads. Pakai Instagram Ads juga dia baru-baru ini. Pakai Instagram Ads. Terus pakai influencer? Influencer pakai, mereka pakai influencer juga. Baru-baru ini mereka pakai beberapa influencer untuk memasarkan produk mereka. Nah, itu dimasukkan ya di sarana promosi. Caranya gimana sih? Bentuk pemasaran seperti apa sih? Nah, termasuk faktor pendukung dan penghambat. Tadi saya baca, dan yang di PPT juga Anissa bilang, faktor pendukung dan penghambatnya, kalau Anissa cek, itu sama-sama faktor pendukungnya adalah SDM. Faktor penghambatnya adalah SDM juga. Jadi, SDM pendukung atau penghambat? Sebenarnya ada di pendukung, ada di penghambat, Bu. Jadi kayak di pendukungnya itu untuk SDM-nya, jadi kayak mereka kalau pendukung itu untuk yang dalam pembelinya gitu Bu. Maksudnya pendukung yang bisa membantu untuk si Siloshop ini Bu gitu. Gini, faktor pendukung dan penghambat Instagram berarti kan? Bisa dilihat berarti faktor pendukungnya apa sih? Mereka pakai fitur-fitur di Instagram nggak? Mereka sih mereka baru yang untuk memasarkan media-media pendukungnya juga pakai Bu. Apa aja fitur yang dipakai? Mereka pakai Instagram Ads, memakai giveaway. Pakai hashtag nggak? Pakai hashtag pasti Pak. Pakai caption yang menarik nggak? Pakai caption yang menarik dan cantik sehingga para pembeli wanita itu desain yang bagus nggak? Maaf, gimana Bu? Pakai desain yang bagus nggak pasti? Iya, pakai yang menarik juga. Itu faktor pendukung kan? Iya. Nah, gitu aja kalau misalnya mau dipetakan lebih jelas. Mungkin faktor pendukungnya pertama dari segi internal Instagram, yaitu fitur-fitur. Dari segi eksternalnya apa? Ya tadi, ya kan? SDM-nya, tapi dilihat lagi kalau SDM-nya Siloshop ternyata menjadi penghambat karena dilihat dari sarannya Anissa juga mereka nggak punya admin yang punya kompatibel di bidang itu, berarti ya itu termasuk faktor penghambat bukan pendukung gitu ya kan? Karena sarannya Anissa kan kalau bisa Siloshop ini merekrut admin, ya berarti sejauh ini selama hasil penelitian Anissa faktor penghambatnya juga ada di SDM gitu ya. Jadi pembahasannya bisa lebih banyak
kayak materinya, apalagi ini media sosial Instagram, Anissa bisa kalau punya izin dari ownernya bisa melakukan capture ya kan, karena kan udah ketemu langsung sama ownernya. Saya sudah izin sih Bu. Gitu, jadi nanti hasilnya lebih banyak. Jadi jelas manfaatnya seperti apa. Kalau yang Anissa hanya gambarkan ini masih terlalu sedikit ya. Iya Bu. Padahal kurang dalam. Kayaknya akan lebih dalam kalau disertai bukti-bukti pendukung. Ya, termasuk di kesimpulan. Kesimpulan itu Anissa selalu menuliskan dari hasil responden mengatakan, hasil narasumber mengatakan, ya, kesimpulan itu bukan lagi hasil responden mengatakan, tapi kesimpulan adalah keseluruhan isi penelitian Anissa. Ya kan? Jadi kalau Anissa baca semua poin kesimpulannya Anissa pasti diawali atau ada kalimat bahwa responden mengatakan, hasil wawancara masyarakat mengatakan, itu semuanya. Ya. Padahal kesimpulan itu sudah gabungan antara hasil dan juga analisanya Anissa. Gitu. Ya. Itu tadi yang saya bingung. Termasuk ada sih banyak sih kata-kata yang tiba-tiba muncul di tengah, saya juga bingung nih. Tiba-tiba di halaman berapa nih? Yang 100, halaman 100. Belum saran. Halaman 100 ya Bu. Anissa baca deh. Dan melalui Instagram juga Frezi Brownies. Nah, kok tiba-tiba ada Instagram Frezi Brownies? Oh ya ampun Bu, saya kecela. Hah? Kayak hasil copy paste apa gimana? Enggak Bu, saya ke ini Bu. Ke bawah. Jadi kurang cantik itu copy paste. Ya, makanya saya bingung. Lah kok ini sisi loshop apanya kan hijab, kok tiba-tiba Iya Bu, saya ke bawah. Ya. Iya Bu, ke Itu bawah. dipertanggungjawabkan loh. Iya Ya, Bu. ini kan penelitian harus valid datanya. Ya, itu aja. Jadi coba dicek lagi data-datanya, termasuk lampiran. Lampiran saya di saya sih belum ada nih, ya kan, sampai cuman di daftar pustaka. Termasuk tadi transkrip wawancara, surat izin penelitian, CV-nya Anissa juga belum ada. Iya Bu. Gitu. Itu dari saya, Bu Anindita. Baik, terima kasih Bu Ica, luar biasa dari A sampai Z ya. Anissa, Iya saya Ibu. lanjut ya. Iya Ibu. Sebenarnya apa yang ingin saya tanyakan sebagian besar sudah ditanyakan oleh Bu Ica tadi. Hal pertama yang ingin saya klarifikasi tadi adalah ini penelitian kuanti atau kuali? Kualitatif Bu. Kualitatif, oke. Karena tadi muncul operasionalisasi konsep ya. Betul Bu. Kemudian bentar, di manfaat teoritis kalau kamu baca, Iya Bu. coba baca manfaat teoritis kamu. Bentar ya Bu. Aduh. Manfaatnya memberikan gambaran pengaruh karakteristik followers, memberikan gambaran tingkat efektivitas promosi. Nah, itu kuanti atau kuali? Kuanti Bu. Nah, kenapa bisa begitu? Padahal manfaat kan harusnya disesuaikan saja dengan tujuan penelitian. Iya Bu. Ya kan? Iya. Itu gimana bisa seperti itu? Salah ketik atau salah copy paste atau gimana? Sebenarnya ini sih Bu, jadi kayak agak bingung sebenarnya sih, kayak menurut saya kayak mirip tapi ternyata nggak sinkron Bu. Oke, kamu paham nggak perbedaan antara kuanti dan kuali itu apa? Paham Bu. Kuantitatif lebih ke pengolahan data dan bagaimana memberikan penjelasan-penjelasan yang lebih mendalam sih Bu. Kalau kita kan kalau kualitatif lebih ke bagaimana pengenalan konsepnya Bu. Pengenalan konsep apa? Maksudnya dibaca lagi ya. Iya Bu. Aduh, ini Anissa gimana ini, kamu udah sidang akhir tapi kuanti kuali aja nggak bisa ngebedain. Maksudnya itu lebih ke bukan konsep sih Bu, jadi kayak lebih bagaimana kayak lebih maaf saya deg-degan. Oke, gini Anissa, ini suatu hal yang sangat
bukan fenomenal, fatal sekali ya menurut saya, karena